biaya haji ini turun. Ini bisa diceritakan bagaimana ini bisa turun, sementara dolar juga kursnya naik. Ini berkat pansus. Jadi terima kasih juga kita kepada Ketua Pengawas Haji di 2024 kepada Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Sekarang sudah menjadi Menteri Pemberdayaan Masyarakat. Ini warisan dia ini. Nah, sehingga karena pansus itu kita ada dokumen-dokumen, maka pemerintah tidak bisa mengelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah baru saja menurunkan atau memutuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dalam raker bersama Komisi 8 DPR RI yang baru saja berlangsung. Besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan sebesar 89,4 juta, lebih rendah dibandingkan pada 2024 sebesar 93,4 juta atau turun sekitar 4 juta. Ini tentu menjadi kabar yang baik bagi para jamaah calon jamaah haji tahun ini. Hadir bersama saya Ketua Komisi 8 DPR RI Bang Marwan Dasobang. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jabat tangannya ini hangat. Ini sepertinya kabar baik nantinya bahwa biaya haji ini turun. Ini bisa diceritakan bagaimana ini bisa turun, sementara dolar juga kursnya naik. Dalam penetapan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, dari tahun ke tahun rasionalisasinya itu naik. Karena ada berbagai hal faktor. Satu, faktor kurs. Yang kedua, faktor peningkatan pembiayaan di Saudi. Tetapi kali ini kita di Panja, terutama para anggota Panja di Komisi 8, dapat membaca dan mencermati secara detail setiap item. Jadi ada item yang tidak penting, dihapus. Ada item yang kita anggap masih bisa dihemat, kita lakukan penghematan. Total hari yang kita pakai dalam pembahasan hanya 5 hari saja. 5 hari saja. Kalau dulu kan biasanya agak lama. 1 bulan. Apa perbedaan Panja sekarang dengan Panja yang lalu? Ini berkat pansus. Ketika kita pansus, kita mendapatkan berbagai dokumen yang menunjukkan bukti bahwa kita bisa efisiensi dari apa yang mereka keluarkan di dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dibayarkan dari item per item. Sehingga kita menunjukkan itu tidak perlu berlama-lama. Umpamanya kalau Panja tahun lalu, coba buktinya. Kalau harganya seperti itu menunggu bukti tidak akan ketemu. Kali ini tidak perlu, kita menunjukkan bukti sendiri. Artinya keputusan ini juga buah dari pansus kemarin, Bang? Buah dari pansus ini. Jadi terima kasih juga kita kepada Ketua Pengawas Haji di 2024 kepada Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Sekarang sudah menjadi Menteri Pemberdayaan Masyarakat. Ini warisan dia ini. Nah, sehingga karena pansus itu kita ada dokumen-dokumen, maka pemerintah tidak bisa mengelak. Karena kita ada dokumen yang bisa dijadikan bukti. Maka karena itu usulan pemerintah yang sudah statementnya Menteri Agama, pembiayaan haji turun, tetapi di dalam usulannya di angka 93,4. 93,4. Itu artinya 93,3. Itu artinya turun, tapi 20.000 turunnya 20.000 saja dibanding tahun lalu. Tetapi dia membalik komposisi pembiayaan yang dibiayai seperti tahun lalu, diberikan beban jamaah 60%, ditopang dengan nilai manfaat 40%. Sekarang ini berarti berapa besaran biaya yang harus dibayarkan oleh calon jamaah? Nah, dengan biaya seperti itu di tahun lalu, jamaah membayar 56 juta. 56 juta. Sekarang kita balik, tidak terlalu besar nilai manfaat, tapi kita tambah beban jamaah. Dari 60% menjadi 62%. Dikurangi nilai manfaatnya dari 40 menjadi 38. Berapa hasilnya?
menjadi 55.400.000 yang harus dibayarkan yang oleh harus dibayarkan calon jamaah. oleh calon jamaah. Turun sekitar hampir 700.000 dibanding tahun lalu. Yang ketiga, kita bisa menghemat nilai manfaat karena memang nilai manfaatnya tidak terlalu besar. Kalau tahun lalu dipakai 8,2 triliun, kalau sekarang hanya 6,8 triliun. Nah, pada akhirnya berapa yang harus dibayar jamaah? Pertama 55,4 juta dikurangi 25 juta setoran awal uang daftarnya, kemudian dikurangi lagi sekitar 2.100.000 atau 2.200.000 nilai virtual akun yang mereka dapatkan selama ini dibagi. Nah, kira-kira berapa? Ya sekitar 27 juta. Jadi jamaah harus menambah 27 jutaan nih. Ya, nanti mereka akan melunasi 27 juta. Dibanding tahun lalu tentu ini sudah lebih murah. Tahun lalu 28 juta. Sekian mereka melunasi. Bang Marwan, ini kira-kira item-item apa yang kira-kira mungkin bisa disampaikan? Kok bisa ini kurs rupiahnya naik, sementara biaya justru turun? Bisa satu, masair. Masair di tahun lalu mereka menyebutkan di angka 4.200. Sekarang kita 3.700 SAR. Itu cukup besar. Kenapa begitu? Karena kita melihat bukti bahwa mereka membayar dan melunasinya sebesar itu. Yang kedua, konsumsi. Kemarin mereka membayar 16,50 SAR. Sekarang hanya 15. Kenapa kita berani mengatakan itu? Ya, buktinya segitu. Yang kita lihat dokumen itu membayarkan seperti itu. Nah, kemudian ada item-item lain yang kita anggap tidak penting, umpamanya pembinaan ini, pembinaan itu, sesungguhnya dipertanyakan sebetulnya pelaksanaannya, karena dari sisi waktu tidak cukup. Orang nggak ada waktunya. Sudah berada di sana, ya kita potong itu. Artinya ini untuk waktu pelaksanaan ibadah hajinya sendiri ada sama atau ada pengurangan hari? Tidak ada. Pengurangan hari belum, sekalipun wacana untuk itu selalu didengungkan. Karena untuk menjadikan 31 hari dari 41 hari itu tidak mudah karena ketentuan ini dari pihak Saudi. Tapi kita tetap kejar supaya pemerintah terus berunding supaya kita bisa mengurangi durasi tinggal. Kalau alasan selama ini kan masalah jamaah kita terbesar, maka durasi terbangnya itu butuh 41 hari. Karena kuota untuk terbang itu dibatasi. Maka dibutuhkan menjadi 41 hari. Kita punya rencana dan menunjukkan itu mungkin. Apa itu? Pakai bandara yang lain. Selama ini hanya 2 bandara ya? Ya, pemulangan itu kan ada di Jeddah, kemudian ada dari Madinah. Nah, karena Jeddah ini menjadi kedatangan dan pemulangan utama, maka seluruh dunia ada di situ. Maka slot untuk terbang dengan jamaah di atas 200.000 itu butuh waktu 41 hari. Ini tadi perdebatan bagaimana? Mulus-mulus saja? Tidak mulus, karena ada satu faktor juga yang kami sebetulnya masih menyisakan tidak kecewa ya, tapi harapan. Penerbangan masih di angka 33,1 juta. Dibanding tahun lalu di angka 33,3 juta per satu penerbangan. Sudah turun sebenarnya penerbangan. Sebenarnya sudah turun sekitar 2 jutaan ya, turun 2 jutaan. Tapi sebetulnya kami berharap di angka 29 atau 30 juta. Sebetulnya dari sisi kompetisi pelayanan sudah ada yang sanggup. Cuma karena kapasitas pesawat ini berbeda-beda, tentu kita pada akhirnya masuk di tingkat kompromi. Bang Marwan, ini yang menjadi pertanyaan publik kemudian setelah biayanya turun, ini apakah nanti ada jaminan bahwa kualitas pelayanan haji di 2025 ini bisa ditingkatkan? Nanti jangan-jangan biaya turun malah turun bila layak.
Gimana pengawasan dari DPR sendiri nantinya? Atau kepastian jaminan yang diberikan pemerintah seperti apa? Tentu itu komitmen ya, Oke. yang kita buat kesepakatan itu komitmen dari pemerintah. Kita tuangkan bahwa peningkatan membaik. Dari sisi anggaran sebetulnya tidak ada yang dikhawatirkan. Oke. Umpamanya konsumsi dari 16,50 menjadi 15, itu real bisa. Justru kita menghindari untuk bancakan pihak-pihak lain dengan angka sebesar itu. Artinya di tahun lalu ada indikasi itu? Ya, karena pandangan kita nih, mau 17, mau 20 kita buat, ya seperti itu di lapangan. gitu ya, sekalian aja 15 gitu loh. Ya, jadi ya sudahlah, kami yakin bahwa dengan angka 15 SAR, itu masih memadai. Nah, kemudian mengenai yang termasuk besar Artinya tadi Menteri Agama dan lain-lain, termasuk PPIH, memastikan nih bahwa yang berkomitmen akan membaik. Tentu sebagai pengawas, Komisi 8 akan mengawasi secara ketat. Tentu kita berharap nanti kita laporkan ke pimpinan DPR bahwa kesepakatan ini perlu diawasi dari hari ke hari. Terutama menjaga hak-hak jamaah. Sekarang orang sudah mulai berharap untuk berangkat haji, maka ketika dia telah dikabari, diupayakan jangan tidak jadi berangkat. Oke. Kalau kemarin kan akhirnya ada pansus, ya dalam catatan pansus tentu ada beberapa evaluasi mendasar yang selain soal biaya juga mungkin ada hal-hal lain yang menjadi penekanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Pansus dulu kan pondasi awal meminta pansus itu penyalahgunaan kuota. Kuota yang sudah diputuskan dirubah. Oke. Tetapi kita bergeser dari kuota yang diselewengkan, kemudian kuota yang diselewengkan ini disalahgunakan lagi. Oke. Sehingga memberi peluang kepada jamaah yang belum saatnya berangkat. Dan bahkan 0 tahun berangkat sebanyak 4.003 orang. Itu cukup besar. Besar sekali. Besar sekali, 4.000. Bayangin ada yang daftar tunggu di beberapa daerah, ada yang 30 tahun. Bayangkan kalau itu masuk di dalam kategori embarkasi, kloter, satu kloter itu hanya 380, katakanlah 400. Ini 4.000. 10 kloter, Pak. Luar biasa. Nah, itu luar biasa yang diselewengkan itu. Ah, ini dari peristiwa di 2024, kita berharap itu tidak terjadi di 2025. Termasuk kemarin masalah pemondokan dan lain-lain juga kan. Ya, karena kita sudah menemukan penyalahgunaan, terus kita bergeser. Apakah ada yang disalahgunakan? Ternyata ada yang disalahgunakan. Apa itu yang disalahgunakan? Umpamanya, kita menganggarkan dalam satu item pembiayaan namanya kebutuhan PISA. PISA itu sebesar apa? 300 SAR. Ternyata PISA ini ada di komponen masair. Oke. Jadi kan double anggaran namanya. Di tahun ini karena kita sudah protes, itu item anggaran PISA sudah hilang. Oh, ini salah satu penghematan. Artinya mereka mengakui. Oke. Kalau diakui ada double anggaran, mestinya ada yang ditangkap dong. Ini tugas siapa ini, Bang? Ya, aparat hukum. Aparat hukum. Komisi 8 Pansus sudah menunjukkan bukti itu. Memang bukti itu terbukti sekarang, di Panja sekarang 2025. Pemerintah sudah menghapus item pembiayaan PISA karena sudah ada di item masair. Oke. Nah, tapi kan kalau kita menerawang angka-angka 300 kali 213.000 jamaah dikali 4.200 SAR itu mendekati 300 miliar. Luar biasa. Nah, Oke. itu ya hal-hal seperti itulah. Kita dapat bukti-bukti ini sehingga perdebatannya tidak panjang. Jadi kita sebutkan ke pemerintah, ini loh, itu. Oke. Oh siap. Ini karena panjanya sudah sangat siap dengan berbagai data, artinya nggak bisa ditipu-tipu lagi. Bisa lagi tipu-tipu. Oke.
Jadi selama kita membahas pembiayaan haji tahun-tahun yang lalu, memang kerumitannya di situ. Selalu mereka menyebutkan itu sudah ketentuan Saudi. Ini bisa jadi catatan dalam rapat-rapat berikutnya. Kalau DPR-nya atau panjanya sangat siap dengan data-data, cukup 5 hari. Cukup 5 hari. Dan turun drastis. Oke, gitu. Itu top biasa. itu. Bang Marwan, ini yang juga sering muncul di publik pertanyaan kuota, soal kuota. Bagaimana kuota, berapa kuota jamaah tahun ini, dan masih mungkinkah Indonesia minta tambahan kuota lagi? Ya, tadi tidak dicantumkan di dalam catatan, tetapi sudah ada beberapa kali di dalam pembahasan kita dengan Menteri Agama. Daftar tunggu kita ini terlalu lama. Secara psikologis jamaah kita ini banyak yang meyakini bahwa dia tidak bisa berangkat haji. Faktor umur. Dalam bayangan dia akan almarhum sebelum saatnya. Maka karena itu, mau tidak mau, kita harus mempercepat keberangkatan dengan skema penambahan kuota. Problemnya, begitu kita tambah kuota, yang paling rumit itu minanya tidak cukup. Maka DPR sudah menyarankan ke pemerintah dalam penyelenggaraan haji itu menempatkan jamaah dalam pelaksanaan ibadah mabit di Mina itu tidurnya di hotel. Jadi tidak di dalam tenda. Tidak di tenda. Kalau 221.000 saja sudah mendapatkan kira-kira 0,8 meter per satu orang, itu dapat dibayangkan. Duduk saja pun tidak bisa. Sehingga orang berada di ganggang. Maka harus diurai. Mereka tidak usah tidur di tenda Mina, tapi dibawa ke hotel. Itu disebutkan skemanya tanazul. Jadi jamaah dibawa ke hotel, mereka lebih dekat ke Jamarot, hanya jaraknya sekitar 2 km, 3 km. Sementara dari Jamarot ke tenda Mina itu bisa 4-6 km. Tapi ini butuh pendampingan, karena saat mabit, jamaah harus dibawa dari hotel menuju Jamarot sekitar 4-5 jam berputar-putar di situ. Selesai lontar, mereka kembali ke hotel. Ini tanazul namanya. Berapa angka yang harus kita tanazulkan supaya ada manfaatnya? Antara 50.000 sampai 60.000 jamaah. Nah, kalau kita berhasil, maka kita punya moral. Kalau kita geser nih, 60.000 berada di hotel, berarti kita punya keberanian meminta tambahan 20 sampai 25.000 jamaah. Itu akan mengurai sekitar 1-3 tahun. Memotong daftar tunggu. Dalam catatan Komisi 8 sekarang ini, daftar tunggu paling lama di Indonesia ini sampai berapa sih? Ya, rata-rata di antara 25 tahun sampai... Tapi ada yang di tertentu sudah mencapai mendekati 50 tahun. Itu 48 tahun. Ya, ada di sekitar beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Bang Marwan, satu persoalan yang kemarin akhirnya meledak dan menjadi persoalan besar di pelaksanaan ibadah haji tahun lalu adalah soal penyalahgunaan kuota. Nah, untuk yang ke depan ini, bagaimana agar hal ini benar-benar tidak terulang lagi? Kami minta supaya Menteri Agama atau Dirjen PHU cermat mengawasi. Karena siasat tetap pasti dilakukan di tingkat bawah. Umpamanya mencari celah supaya bisa segera berangkat. Termasuk juga mungkin travel ini juga ya, mencari-cari celah. Mencari celah, umpamanya karena ini cuan besar kan? Memanfaatkan celah, umpamanya pendampingan lansia. Jadi ada lansia. Supaya lansia ini bisa berangkat harus didampingi. Masuklah pendamping. Tapi sebetulnya pendamping ini nggak ada kaitan, kira-kira begitu. Kemudian ada penggantian porsi. Umpamanya ada orang yang meninggal. Mengganti porsi itu harus keluarganya. Tapi itu kadang-kadang menyelonong orang lain. Nah, ini semua siasat pasti tidak berhenti. Karena tidak berhenti. Siasat tidak berhenti. Artinya tidak kemungkinan berhenti. masih akan ada terjadi. Masih akan dikerjakan. Oleh karena itu, kecermatan kita mengawasi ini penting.
Kalau pelaksana menjadi pelaku, tentu itu agak sulit. Nanti ketahuannya setelah selesai. Nah, kalau gitu kita berharap dalam hal verifikasi data tidak boleh hanya diberikan ke tingkat bawah. Nah, kalau dahulu kita menemukan penggantian porsi ini, statusnya suami istri. Nah, setelah kita penggabungan nih kan, penggabungan mahram, setelah kita buka, rumahnya beda. Tapi kita berbaik hati juga, jangan-jangan baru menikah. Jadi KTP-nya beda nih, rumahnya beda. Berarti baru menikah. Ya janda sama duda lah. Oke. Atau istri kedua Istri gitu. kedua. Setelah kita dalami, nggak ada kaitan Nggak ada nih. kaitan. Nah, ini siasat ini karena begitu panjangnya daftar tunggu, pasti ada yang melakukan. Karena itu verifikasi kembali lagi. Itu objek-objek pengawasan yang akan dilakukan oleh Komisi 8. Oke. Terakhir, ini kan Komisi 8 kemarin belum lama ini juga ke Arab Saudi untuk mengecek bagaimana persiapan di sana sendiri. Memang siklus sudah berjalan ya. Karena siklus berjalan, maka pemerintah kita harus segera mengikuti, umpamanya area-area yang akan kita tempati, baik di Armusna maupun di sekitaran Haram, sekarang sudah berjalan. Maka tidak ada waktu bagi kita tidak memutuskan sekarang. Kalau kita tunda lagi lama-lama, kita ketinggalan. Umpamanya, Mina kita kepingin, di tahun lalu kan tidak lagi memakai Mina Jadid. Kita sudah mendekat, mengarah ke Jamarot, dan kalau tidak segera kita bayar, itu diambil orang. Kemudian di Arafah juga kita akan memakai, kepastian memakai Arafah itu ada kaitannya dengan memperbaiki fasilitas. Umpamanya MCK-nya diperbaiki. Tapi kalau nggak segera kita booking area, itu jadi itu yang kita lihat. Tapi ada yang menjadi perhatian kita, pengadaan konsumsi yang tadi kita sebutkan dilayani oleh pihak dapur-dapur. Kami meragukan semuanya dikerjakan di dapur. Jadi disubkan ke pihak-pihak lain. Yang kita temukan tadi itu, yang kita sebutkan, mau 17, mau 18, mau 20 real sekali makan, atau di lapangannya nanti seperti itu. Ini menjadi objek pengawasan supaya layanan konsumsi itu benar-benar meningkat. Yang kita sebutkan dengan rasa Nusantara. Itu dituangkan dalam keputusan, dan rasa Nusantara itu diolah oleh chefnya dari Indonesia. Baik, luar biasa. Ini menjadi kabar baik bagi kita semuanya, bagi calon jamaah haji Indonesia. Kita berharap dengan turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji ini tidak membuat layanan menjadi lebih buruk. Seperti yang tadi disampaikan komitmen pemerintah terhadap dalam rapat bersama Komisi 8, pemerintah berkomitmen untuk tetap atau bahkan meningkatkan pelayanan haji. Terima kasih Bang Marwan Dasobang, Ketua Komisi 8 DPR RI, yang juga anggota fraksi PKB DPR RI. Tentu ini kabar baik dan kita berharap pelaksanaan haji tahun ini lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.